Halo teman-teman semua. Jadi kenalin, namaku Ivan Kurniawan. Ini konten pertamaku ya di YouTube. Jadi aku tuh nyoba bikin konten monolog. Sebenarnya aku suka teman-teman bikin video monolog kayak gini, ngomong di depan kamera sendirian kayak gini tuh. Buat aku tuh konten kayak gini tuh apa ya? Kayak konten untuk curhat kepada semua orang gitu teman-teman. By the way, aku lagi batuk ya teman-teman. Jadi suaraku agak berat. Bukan diberat-beratin biar keren, bukan. Emang aku lagi sakit. Karena cuacanya juga lagi nggak bagus gitu ya. Jadi orang mudah sakit. Tapi tubuhku tetap sehat bro. Aku sakit batuk doang tapi aku tetap fit. Apa itu sakit? Lawan aja bos. Tiap hari tetap kerja bos. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang mau dibahas di sini itu konten soal nge-gym itu goblok. Dia itu selalu blak-blakan orangnya, tapi kurang hati-hati. Papaku tuh orang yang selalu menasihati aku untuk selalu berhati-hati. Itu sudah wasiat dari kakeknya ya. Katanya kalau dalam menjalani kehidupan nanti kamu harus gemi, setiti, ngati-hati. Aku sebenarnya kurang paham sih sama tiga kata itu. Yang aku pahami cuma hati-hati ya. Intinya kalau kamu mau menjalani kehidupan ini nanti akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali cobaan. Kamu harus sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini gitu teman-teman maksudnya ya. Aku nggak bahas dari sisi kontranya, mungkin aku lebih ke pro ya, cuman nggak sepenuhnya pro. Soalnya emang kata-kata nge-gym itu goblok, menurut aku itu aja udah salah teman-teman. Tapi bukan itu yang aku mau lihat, tapi aku mau lihat dari sisi orangnya. Jadi kita langsung masuk aja ya ke topiknya ya. Aku ini termasuk bocil ultinolan. Terserah lah kalian mau bilang apa itu istilahnya. Aku ini termasuk orang yang ngefans banget sama Timothy. Tapi bukan berarti ketika aku ngefans sama Timothy, semua kata-kata yang dia lontarkan tuh aku setuju gitu. Mungkin kata-kata nge-gym itu goblok itu buat aku itu salah teman-teman. Jelas salah sih harusnya. Tapi yang mau aku lihat adalah ketika Timothy itu membuat satu kesalahan seperti ini, menurut aku ini kesalahan buat Timothy. Kayaknya ya kali ini bukan gebrakan-gebrakan kayak kemarin dia ngerokok di Haidilao dia terus apa? Ternyata Haidilao itu punya dia gitu ya. Kayaknya sekarang sih nggak ada gebrakannya ya. Atau mungkin ujung-ujungnya cuma tinju sama si Deddy Corbuzier, nggak tahu juga. Cuma yang pasti menurut aku kali ini Timothy salah. Kali ini dia gagal. Tapi teman-teman, bukan berarti kita harus membenci dia atau nggak setuju sama dia dari semua omongannya gitu. Emang orangnya itu blak-blakan, blak-blak-blak gitu kan. Begitu blak-blakan dia tuh bener bagus gitu, blak bener bagus, blak bener bagus. Ketika blak salah, jelek, mampus dia cuy. Langsung dihujat habis-habisan sama semua orang. Yang aku mau sampaikan itu sebenarnya cuma simple teman-teman. Dari 1000 kebaikan yang pernah dia lakukan, kenapa ketika dia membuat satu kesalahan, kalian tuh langsung menjudge habis-habisan teman-teman? Sebenarnya itu menurut aku kurang tepat ya. Aku sendiri kadang-kadang nge-gym teman-teman. Aku tipenya suka olahraga. Buktinya ini aku sekarang lagi pakai baju badminton, nanti malam mau badminton sama teman-temanku. Aku tuh suka pola hidup sehat. Karena papaku sendiri Karena papaku sendiri itu selalu mengajarkan aku untuk hidup sehat teman-teman. Oh iya, aku itu fans beratnya Timothy. Aku tuh bisa disebut bocil ultinolan dulunya teman-teman. Aku tuh ngikutin Timothy waktu aku masih kelas 2 SMA. Waktu aku masih belajar saham. Kalau nggak salah waktu itu kontennya dia masih tentang kopi 80.000. Tapi sebelumnya kopi 80.000 tuh aku sudah mulai ngikutin dikit-dikit. Waktu masih pernah uang gitu aku ngikutin dikit-dikit. Dan apakah dia berdampak buat aku? Sangat berdampak teman-teman. Jadi dulu waktu SMA itu aku nggak punya tabungan sama sekali ya. Bukan nggak punya tabungan, ada sedikit mungkin sekitar 400.000 teman-teman. Nah pas lulus SMA tuh begitu dengar kata-katanya Timothy, sekolah itu scam gitu kan ya. Itu aku kayak anjir, ya juga ya aku di sekolah belajar apa gitu. Tapi dipikir-pikir juga setelah aku sedikit lebih dewasa, aku mulai sadar ini nggak 100% benar sih gitu. Nah,
kita balik ke yang tadi, apakah Timothy itu berdampak ke aku? Berdampak banget. Berdampaknya kenapa? Jadi di usiaku yang sekarang itu masih 20 tahun, aku tuh sudah bisa mendapatkan uang, mengumpulkan uang, melipat gandakan uang di financial market. Berkat konten-kontennya dia, aku belajar, aku baca buku. Itu tuh aku mungkin bisa achieve kalau di total-total sekitar 45 juta lah ya. Nggak berbentuk nominal 45 juta memang, tapi menurut aku sebuah pencapaian yang patut aku syukuri, patut aku banggakan. Ini cuma modal tripod sama HP doang, teman-teman. Itu pun HP-nya yang dikasih Timothy. Bisa aku bilang dikasih Timothy karena hasil aku melipat gandakan uangku di financial market. Mungkin segitu aja kayaknya ya. Jangan terlalu berlebihan menjudge seseorang, karena kita juga harus melihat berapa banyak kebaikan yang sudah dia perbuat, dan satu keburukan yang dia perbuat jangan sampai menutupi 1000 kebaikan yang pernah dia lakukan, teman-teman. Oke, segitu aja. Thank you. See you the next video, teman-teman.